Gini deh, pernah nggak sih kepikiran kok bisa ya sebuah perusahaan seolah-olah tahu persis apa yang lagi ada di kepala kita? Mereka itu bukan peramal loh. Mereka adalah detektif digital yang jago banget. Dan sekarang kita bakal bongkar bareng-bareng cara kerja mereka. Coba bayangin, Anda lagi iseng-iseng mikirin mau beli sepatu lari baru. Tiba-tiba, iklan sepatu lari muncul di mana-mana. Di Instagram, di Facebook, di website berita. Kebetulan? Kayaknya bukan deh. Nah, pengalaman inilah yang jadi pintu masuk kita buat menyelami dunia para detektif digital ini. Anggap aja internet itu kayak hutan belantara yang super luas, super padat, dan super kompetitif. Penuh saingan, penuh informasi, dan ada jutaan calon pelanggan di dalamnya. Tanpa peta yang jelas, sebuah merek bisa banget tersesat. Pertanyaannya, gimana cara mereka bikin peta itu? Jawabannya? Ya mereka bikin peta. Sebuah peta yang dirancang khusus dari data dan analisis mendalam. Yuk kita lihat gimana para detektif digital ini memetakan medan perang online buat nyusun strategi mereka. Oke, ini dia peta dasarnya. Para marketer itu membagi dunia mereka jadi dua zona. Ada yang namanya lingkungan makro, ini yang gede-gede ya, kayak tren teknologi, kondisi ekonomi, hal-hal di luar kendali mereka. Tapi lihat deh lingkaran yang di dalamnya itu. Lingkungan mikro. Nah, disinilah arena pertarungan sehari-harinya dan disinilah kita bakal fokus. Yap, lingkungan mikro ini ibarat arena pertarungan jarak dekat. Di sini, perusahaan berhadapan langsung sama pelanggan, sama kompetitornya. Buat para detektif digital kita, lingkaran dalam inilah tambang emasnya petunjuk. Sekarang, coba kita keluarin kaca pembesar kita dan kita zoom in ke bagian paling-paling penting dari peta ini. Elemen paling krusial di lingkungan mikro, yaitu Anda, sang pelanggan. Jadi waktu sebuah merek memperhatikan kita di dunia online, mereka itu nggak cuma lihat apa yang kita beli loh, mereka nyari pola, nyari niat, dan mencoba membaca cerita di balik setiap klik yang kita buat. Yuk kita bedah, apa aja sih yang mereka cari? Secara teori sih ada alurnya. Mereka memetakannya jadi 4 tahap. Pertama, jangkau, biar kita tahu mereka ada. Terus bertindak, biar kita mau interaksi. Selanjutnya, konversi, biar kita jadi beli produknya. Dan terakhir, libatkan, biar kita jadi pelanggan setia. Kelihatannya lurus dan rapi banget ya. Tapi, emangnya di dunia nyata sesimpel itu? Nah, ini dia kenyataannya. Perjalanan seorang pelanggan itu sama sekali nggak lurus. Lihat deh contohnya si Jordan ini. Dia butuh 89 hari dan lebih dari 1000 titik sentuh digital. Itu bisa iklan, pencarian di Google, baca ulasan, cuma buat beli sebuah headphone. Inilah kerumitan yang harus dipecahkan sama para detektif digital. Lantas, gimana caranya mereka bisa paham sama jutaan Jordan yang beda-beda di luar sana? Jawabannya adalah segmentasi. Mereka mengelompokkan audiens berdasarkan 3 hal simpel. Siapa Anda secara demografis, apa yang Anda pedulikan secara psikografis, dan yang paling penting, apa yang Anda lakukan di dunia online. Kita lihat contoh nyata dari L'Oreal. Mereka itu udah nggak lagi menargetkan wanita usia 25-40. Wah, itu cara lama banget. Mereka jadi super spesifik, menargetkan orang berdasarkan minat, misalnya suka olahraga, atau bahkan momen penting dalam hidup, kayak baru dapat kerjaan baru. Dan hasilnya, jangkauan mereka 3 kali lipat lebih besar dan biaya per kliknya turun 25%. Ini bukti nyata kalau analisis yang mendalam soal pelanggan itu benar-benar ampuh. Dan ini nih yang nunjukin betapa pentingnya setiap langkah kecil. Bayangin, dari 100.000 orang yang masuk ke website, mungkin cuma sekitar 2.300-an yang beneran jadi beli. Merek melacak corong ini dengan super teliti buat tahu di mana bocornya, di mana calon pelanggan tiba-tiba menghilang. Apa di halaman produk atau pas mau bayar. Tapi, seorang detektif yang jago itu nggak cuma mengamati saksi mata kan, mereka juga harus terus mengawasi tersangka lainnya. Nah, di dunia bisnis, ini artinya mengawasi para pesaing. Di tengah hiruk-pikuk pasar online, gimana caranya sebuah merek tahu posisi mereka di mana? Apakah mereka lagi memimpin atau malah ketinggalan? Apa mereka lebih sering diobrolin daripada saingan mereka? Ternyata, ada loh caranya buat ngukur ini. Salah satu alat utamanya dikenal dengan nama pangsa pencarian atau share of searches. Gampangnya, ini cara buat ngelihat siapa yang menang pertarungan di kolom pencarian Google. Seberapa sering sih orang-orang nyari merek kita dibandingin sama nyari merek kompetitor? Nah, lihat deh data dari LG ini sebagai bukti. Garis biru itu nunjukin seberapa sering orang nyari LG di internet. Garis oranye itu penjualan asli mereka. Lihat kan, kedua grafiknya gerak barengan, mirip banget. Ini wawasan penting.
Popularitas di mesin pencari itu seringkali bisa jadi prediksi kesuksesan di pasar yang sesungguhnya. Oke, kita udah bahas pelanggan, pesaing, dan pasar. Tapi semua analisis ini terhubung oleh satu elemen fundamental. Mari kita kembali ke gambaran besarnya dan lihat sumber dari semua petunjuk ini, yaitu Anda. Jadi, bahan bakar dari semua analisis ini ya data. Tepatnya, data kita semua. Setiap pencarian yang kita lakukan, artikel yang kita baca, video yang kita tonton, itu semua adalah petunjuk baru di dalam berkas kasus mereka. Ini bukan lagi teori. Ini terjadi setiap detik, setiap saat. Setiap interaksi yang Anda lakukan ikut berkontribusi dalam analisis raksasa yang terus berjalan, yang pada akhirnya akan membentuk pengalaman online Anda selanjutnya. Pada akhirnya, kalau kita lihat dari sisi bisnis, tujuan dari semua pengumpulan data ini sebenarnya simpel, untuk memahami dan melayani kebutuhan pelanggan dengan lebih baik di dunia yang persaingannya ketat banget. Jadi lain kali Anda lagi online, coba deh berhenti sejenak dan pikirkan. Jejak-jejak digital yang barusan Anda tinggalkan, kira-kira cerita apa ya yang sedang disampaikannya tentang diri Anda hari ini?